Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat-sahabat tercinta, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi ini kita dipertemukan kembali dalam bedah masalah percikan iman yang selalu digelar setiap jam 5:15 sampai jam 6. Kita bisa bertemu dalam kajian ini melalui streaming radio di percikaniman.org. Anda bisa lewat radio streaming atau bisa lewat radio OS 103,1 FM. Juga tentu saja bisa lewat Instagram dan bisa lewat YouTube Aam Amiruddin Official, Instagram Aam_Amiruddin, dan fanpage Aam Amiruddin. Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, ini adalah hari Selasa 8 September atau 20 Muharram 1442 Hijrah. Ini adalah hari ke-20 di bulan Muharram atau bertepatan dengan Selasa 8 September 2020. Kita akan awali dengan permasalahan yang diajukan untuk dibedah di kesempatan kali ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, beberapa kali saya melihat orang yang sudah tua yang menurut anaknya mestinya sudah meninggal, namun tidak meninggal juga karena dicurigai punya susuk, sehingga dicari orang untuk membebaskannya. Bolehkah kita berprasangka atau curiga seperti itu? Itu pertanyaannya, ya. Ada orang yang udah tua, nggak meninggal, wah, kayaknya punya ilmu, dia punya susuk. Harus dicari orang yang punya kemampuan untuk menjauhkan atau mencabut susuk atau mencabut ilmu hitam yang ada pada orang itu. Nah, ya, ada yang berpendapat, ada yang berpandangan seperti itu. Sahabat-sahabat sekalian, kita adalah orang-orang yang mengimani takdir. Ya, bukankah percaya kepada takdir baik dan buruk itu bagian dari rukun iman dan disimpan di posisi terakhir, ya, untuk menunjukkan bahwa iman pada Allah sampai terakhir, iman pada Allah, Rasul, kitab, ujung-ujungnya kita harus menerima takdir Allah, apa yang Allah gariskan kepada kita. Bukankah umur itu merupakan takdir? Itu yang harus kita yakini. Sebelum saya bahas pertanyaan ini, mari kerangka pikir kita harus lurus, bahwa orang setua apapun dia, ya, kalau memang jatah umurnya masih ada, dia akan tetap hidup setua apapun dia. Ada orang yang mengalami kecelakaan, semengerikan apapun itu kecelakaan, kalau orang itu masih ada rezeki umur, dia nggak akan mati. Saya ingat waktu ada undangan ke salah satu acara di Aceh. Saya dijemput dari bandara, ya. Saya ngobrol dengan yang menjemput saya. Dia bilang, waktu saya tanya, Pak, waktu kejadian tsunami, Bapak ada di sini. Beliau cerita bahwa istri saya, semua saudara saya itu udah meninggal semua. Saya ini sebatang kara, dan harusnya saya juga meninggal kalau lihat posisi saya lagi sama anak istri di rumah. Tiba-tiba mendengar suara ada yang menggelegar gitu. Saya kaget dan sudah, ternyata saya dan keluarga tersapu air. Udah, saya tak sadarkan diri.
saya baru terbangun di atas kasur di tengah tumpukan sampah, dan sampahnya juga bukan sampah biasa, ada kapal, ada mobil gitu. Kebayang gak sama Anda teman-teman sekalian, dia lagi mau sarapan, mau makan sama keluarganya, karena memang rumahnya itu dekat pantai ya. Ada suara menggelegar dan menghantam dia dan keluarganya. Tapi kok dia bangun di atas kasur. Jadi dia bilang, Pak, saya ini luka-luka karena dari atas kasur tumpukan sampah itu saya turun, kena dengan tumpukan-tumpukan sampah. Ada mobil, ada motor gitu. Kan kalau pakai akal manusia harusnya dia mati. Wong semua keluarganya juga meninggal. Nah, ini kita harus sadar. Walaupun kita berada di tempat yang sangat-sangat mengerikan, rasanya tidak mungkin selamat. Kalau Allah masih memberikan rezeki umur, dia selamat. Kalaupun kita berada di tempat yang aman, nyaman, steril, tapi kalau jatah umur kita habis, ya selesai. Nah, ini tuh kudu nempel di otak kita. Kudu terhunjam dalam hati kita. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Seorang tidak bisa menangguhkan ajalnya kalau sudah tiba. Tidak ada yang bisa menangguhkan. Likulli ummatin ajalun. Setiap orang, setiap umat itu ada ajalnya. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Mereka tidak bisa mempercepat dan juga tidak bisa memperlambat. Coba ini kudu tertanam dalam pikiran dan hati kita. Sehingga kalau ada orang yang sudah sepuh, ya, harusnya dia udah meninggal, tapi kok nggak meninggal-meninggal ya? Kayaknya dia punya ilmu susuk lah, punya ilmu hitam lah. Coba buang dari pikiran kita. Kalau kita sudah yakin dengan ayat-ayat yang saya tadi bacakan. Apa ayatnya? Surat Al-Munafikun ayat 11. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Bahwa yang namanya umur itu ada rezekinya yang sudah Allah tetapkan. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kamu tidak bisa memperlambat dan kamu tidak bisa mempercepat. Gitu. Ya. Nah, ini tolong digarisbawahi. Jadi bagaimana? Ya sudah, kalau ada yang sudah sakit-sakitan, ya umurnya sudah tua, kok nggak meninggal-meninggal, ya berarti memang beliau masih diberi rezeki umur. Justru sekiranya itu, apalagi itu orang tua kita, kita harus menjadikannya pintu surga. Bagaimana? Sabar, kita urus. Kenapa? Karena kata Nabi, rugi. Siapa ya Rasulullah yang rugi? Kamu punya orang tua, tapi tidak menjadikannya pintu surga. Apalagi orang tua kita sudah uzur, sudah sepuh, sudah sakit-sakitan, ya. Kita terus urus dengan penuh kelapangan hati, dengan penuh keikhlasan. Percayalah, itu akan jadi pintu surga kita. Yuk, jauhkan kita ini dari omongan-omongan orang yang tidak berilmu. Biasanya orangan ini, kade sia cenah. Eta teh boga ilmu, panggil tuh nu ahli. Gitu. Ya kalaupun Anda mau hibur dia dengan Al-Qur'an. Bacalah. Anda tasmi', Anda membacakan Al-Qur'an, ya. Membacakan Al-Qur'an, menghibur dia, menyejukkan dia dengan bacaan Al-Qur'an. Bukan kemudian manggil dukun terus ngaluarkeun jin dari tubuhnya. Kenapa? Karena kalau Anda minta tolong kepada dukun, sebutnya orang pintar. Sekarang kan nggak ada dukun, yang ada orang pintar sekarang ini. Itu kan bahasa pemasaran saja, ya. Sekarang mah nggak ada dukun. Aku mah nggak pernah ke dukun. Dia mah orang soleh, orang pintar, ya. Bisa menerka perjalanan hidup kita, yang gitu teh dia dukun yang kayak begitu teh. Tapi kan sekarang bahasa pemasarannya udah nggak ada orang yang bilang aku datang ke dukun, nggak ada, karena dukun juga punya ilmu pemasaran. Dia menyebutnya orang pintar, orang yang dikaruniai Allah kelebihan, nah kan gitu. Ujung-ujungnya yang dilakukannya kayak dukun-dukun juga. Nah,
Jangan sampai orang tua kita udah sepuh, udah sakit-sakitan, sama kita dijerumuskan kepada kemusyrikan. Masih ingat firman Allah dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, Allah mengampuni dosa selain itu. Kasihan atuh, orang tua kita teh udah sepuh, udah uzur, udah sakit-sakitan, dijerumuskan pada kemusyrikan. Manggil orang pintar, lalu diusir jinnya. Anda cukup bacakan saja ayat-ayat Quran juga udah cukup sebenarnya. Ya, tapi Pak Am, tadinya orang tua saya teh suka sholat, sekarang enggak. Itu mah bukan karena jin, karena pikun. Karena pikun, ya. Sampai orang tua saya teh lupa bacaan surat, lupa waktu sholat. Itu mah pikun. Nah, Nabi mengatakan rufi al-qalamu an thalathin. Dicabut kewajiban dari 3 kelompok. Salah satunya adalah anil majnuni hatta yaqila. Orang yang ingatannya rusak. Artinya orang yang sudah berumur mengalami kepikunan yang parah, ya dia sudah tidak punya kewajiban sholat, tidak punya kewajiban saum, karena perangkat untuk terjadinya kewajiban sudah rusak. Anil majnuni hatta yaqila. Jadi suka dihubung-hubungkan, Pak Am, orang tua saya tadinya rajin tahajud, rajin sholat, sekarang bacaan sholat aja lupa, Pak Am. Ini jangan-jangan dia diam-diam punya ilmu hitam. Bukan punya ilmu hitam, itu karena faktor kepikunan, faktor usia. Jadi gimana sholatnya? Ya udah, dia sudah tidak wajib sholat karena perangkat kewajibannya yaitu akal sudah rusak, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu cara menyikapinya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua dengan hidayahnya. Na'udzubillah, jangan sampai kita terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang dimurkainya, yaitu menyekutukan Allah, ya. Ya, kita beralih lagi ke pertanyaan berikut, saudara-saudara sekalian. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada muslim yang berprinsip tidak mau nikah selama hidupnya karena dia berkeyakinan bahwa jodoh sudah disiapkan Allah di surga apabila dia telah wafat. Bagaimana hal ini menurut Islam? Saya mah gak akan nikah sepanjang hidup saya. Allah sudah menyiapkan bidadari di surga nanti. Saya tidak akan nikah. Allah sudah siapkan bidadara di surga nanti. Bagaimana hal ini menurut Islam? Sahabat-sahabat tercinta, Rasulullah pernah marah kepada orang yang punya prinsip seperti ini. Jadi jangan Anda kira zaman Rasul gak ada yang berkeyakinan seperti ini. Itu ada. Ya Rasulullah, saya tidak akan menikah karena menurut saya wanita itu hanya mengganggu ibadah. Biar saya mendapatkan wanita tercantik di surga, gitu. Apa kata Nabi? Demi Allah, aku orang yang paling takwa di antara kamu. Atazawwajun nisa, saya menikah. Tuh, Bu, Pak. Jadi Anda jangan kepedean ya, jangan kepedean gitu. Saya mah jodoh saya mah di akhirat nanti. Lebih kasep ya, lebih cantik. Pokoknya saya tidak akan menikah karena bidadari sudah menunggu saya di surga. Nah, itu namanya itu namanya kepedean gitu ya. Tapi sebenarnya yang jadi masalah bukan urusan pedenya, tapi yang jadi masalah ini bertentangan dengan fitrah. Dan Islam itu agama yang sesuai fitrah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkan jiwa ragamu kepada Islam. Laksanakan Islam. Karena Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah. Yang namanya fitrah manusia itu adalah
membutuhkan pasangan. Oleh sebab itu, tekad-tekad yang bertentangan dengan fitrah dilarang. Dalam tekad yang bertentangan dengan fitrah itu terlarang. Saya tidak akan nikah, terlarang. Walaupun dia berkeyakinan atau merasa pasangan hidup saya itu ada di surga, tapi cara berpikir seperti itu pernah ditegur oleh Rasul. Kata Nabi, inni atazawwajun nisa, saya menikah. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, siapa yang benci dengan sunnahku, kan dia benci berarti, saya emang gak akan nikah. Ribet punya suami itu, ribet punya istri itu. Udah, saya mah fokus ibadah, nanti pasangan hidup saya di surga. Jelas itu cara berpikir yang sepertinya benar, sepertinya, tapi keliru. Menurut takaran-takaran Islam itu keliru. Begitu sahabat-sahabat. Lain lagi dengan begini, saya kapanpun kalau Allah membukakan pintu jodoh, siap saya menikah. Tapi rezeki dia ternyata tidak di sini. Sampai meninggal dia tidak mendapatkan jodoh, atau dia merasa belum ketemu calon istri atau calon suami yang srek. Tapi dianya sendiri tidak menolak. Saya siap kapanpun. Kalau menurut hemat saya, dia akan menjadi imam bagi saya. Misalnya kata Anda perempuan, imam bagi saya. Tapi sampai meninggal, ada yang suka sama Anda, ada yang melamar Anda, tapi Anda setelah istikharah atau Anda lihat kelakuannya, rasanya aku gak mau punya suami yang tidak bisa jadi imam. Sampai meninggal Anda tidak menikah. Nah itu lain soal. Itu makan bukan menolak pernikahan, ya gitu. Nah kalau yang Anda tanyakan itu, dia memang memutuskan tidak menikah dengan alasan pasangan hidupnya ada di surga. Cara berpikir seperti ini keliru. Anda lihat dalam hadis riwayat Imam Bukhari, sampai katanya nada suara Nabi itu naik gitu. Aku orang yang paling takwa di antara kamu. Atazawwajun nisa. Ini hadisnya panjang ya. Hadisnya panjang, tapi penegasannya aku menikah gitu. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang menentang sunnahku, dia bukan umatku. Artinya Nabi malah menyebut orang yang memutuskan tidak menikah dengan alasan pasangan hidupnya ada di surga. Kata Nabi, dia tidak mengikuti sunnahku, bukan umatku, kata Rasul. Kan tegas itu, ya. Nah itulah makanya beragama itu harus pakai ilmu, ya. Jangan sampai kita merasa hebat padahal itu salah. Kayak begini ya, orang aku mah tidak akan tidur, tahajud terus. Justru oleh Nabi ditegur, badanmu itu punya hak. Aku tidak pernah begadang. Kalau pun kamu mau tidur lebih awal, bangun lebih awal. Jadi Nabi nyuruh untuk ada tidur, baru tahajud. Nah ini kan sesuai fitrah, saudara-saudara sekalian. Jadi jangan sampai Anda memutuskan, aku mau begadang, aku ingin dekat dengan Allah, aku ingin menangis di hadapan Allah semalaman. Kata Nabi, keliru. Badanmu itu punya hak, gitu, ya. Oke, itu jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, saya punya tetangga perempuan yang tabiatnya buruk. Dia sering memarahi tetangga dengan suara keras dan kata-kata kasar. Padahal dia itu punya jabatan di tempat kerjanya. Banyak tetangga yang tersinggung, bahkan akhirnya pindah rumah. Bagaimana dengan tetangga seperti ini ya Rod? Ya, dengan tetangga seperti ini hatur nuhun. Memang ada tetangga seperti ini zaman Rasulullah juga ada kasusnya. Jadi bukan hanya di RW Anda aja, di RT saja Anda saja. Kata sahabat, ya Rasulullah, kami punya tetangga. Dia itu taqumu bil lail. Malamnya itu rajin tahajud ya Rasulullah.
Tasumu bin nahar, siangnya juga rajin saum Senin ya Rasulullah, Senin Kamis. Tapi tu'zi jironahu, banyak tetangga yang sakit hati oleh dia. Mirip jika memang tiga tetangga Anda ini, ya, marah-marah, ya, keras-keras, teriak-teriak, ngomong nakasar, ya, sampai ada tetangga Anda mah terkuat orang mah pindah we, ya kan gitu. Ini bagaimana ya? Padahal dia juga punya jabatan. Ya, itulah kata Nabi, hiya min ahlin nar. Orang itu penghuni neraka, kata Rasul. Jadi teman-teman sekalian, di antara yang menyebabkan kita masuk neraka, lisan kita tuh sering melukai. Melukai tetangga, melukai asisten rumah tangga, melukai orang-orang yang kerja di rumah kita, melukai pasangan hidup kita. Jadi kalau ngomong tuh tajam gitu, ya, pahit, beracun. Nah, sekalipun dia ahli ibadah, itu tidak akan masuk surga. Bukan kata saya, dengar ya, bukan kata Aam Amiruddin. Anda baca di dalam hadis Sahih Bukhari, atau misalnya Anda baca deh dalam buku Riyadhus Shalihin. Di situ ada keterangan adab terhadap tetangga. Ya. Nah, ternyata orang-orang yang punya omongan yang buruk, ya, di kantor misalnya, ngomongnya teh nyelekit gitu kepada siapapun, kepada pimpinan nyelekit, kepada temen apalagi, wah suaminya mah geus ancur hatena teh, udah ancur, anak-anaknya juga begitu. Pokoknya lisannya itu beracun, tajam, lisannya itu pahit begitu. Nabi mengatakan hiya min ahlin nar, itu penghuni neraka. Padahal sahabat itu menyebutkan dulu, ya Rasulullah, tasumu bin nahar, perempuan tadi rajin saum ya Rasulullah. Taqumu bil lail, dia pun rajin sholat malam ya Rasulullah. Tapi memang tu'dzi jironahu, problemnya kami itu sebagai tetangganya sering sakit gitu. Hanya kesalahan sedikit saja ngomongnya nyelekitnya luar biasa. Nabi kan sepertinya menafikan saum sunnah dia, tahajud dia. Nabi cuma mengatakan hiya min ahlin nar. Makanya dikuatkan juga teman-teman, wailul likulli humazatil lumazah, celaka pengumpat dan pencela. Nah, gitu. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailun, celaka orang yang kerjaannya mencela dan mengumpat. Jadi mencela itu kalau ngomong kesalahan itu terus aja kan gitu. Ya beda lagi kalau ngomongin kesalahan dalam lingkup pekerjaan. Ya tentu saja seorang pemimpin harus dia itu mengidentifikasi nih kesalahannya ini. Coba benerin ini. Nah, itu mah bukan berarti mencari-cari kesalahan. Memang tugas seorang pemimpin itu mengarahkan, ya, mengevaluasi, mengarahkan, itu beda lagi. Jadi ketika ada seorang pemimpin, saya nggak mau ya, kok ini cara kerjanya begini, ya kan gitu, langsung berbisik, wailul likulli humazatil lumazah, celaka pencela, kan gitu. Bos kita mah kerjaannya bisanya cuma mencela. Nah ini bedakan. Kalau ini wilayah formal, wilayah di mana memang harus dievaluasi begitu. Kebayang nggak kalau ada dosen pembimbing, ya, ngasih masukan, nyurat nyoret tesisnya mahasiswa, langsung si mahasiswa bilang ini dosen tukang mencela, ya kan gitu. Masa yang aku kerjakan dicoret-coret? Nah itu makan tentu saja dosen sedang melakukan tugasnya secara profesional. Jadi teman-teman sekalian, tolong kita evaluasi. Saya mengevaluasi diri saya, Bapak Ibu evaluasi. Jangan sampai kita ini termasuk yang dikatakan Nabi, na'udzubillah min ahlin nar, karena lisan kita tidak terjaga. Qul khairan, bicara yang baik. Auliyasmut, kalau kamu tidak bisa bicara yang baik, diam itu lebih baik.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara anggota tubuh kita yang banyak memasukkan neraka itu lisan. Ya, jadi di antara anggota tubuh kita yang banyak memasukkan neraka itu lisan. Dengan lisan kita menggosip, dengan lisan kita mencela, dengan lisan kita menghina. Kadang lisan juga yang menggambarkan kedengkian kita. Lisan juga bisa menggambarkan riya kita. Tapi jangan salah, tidak sedikit orang yang masuk surga juga dengan lisan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan. Tidak ada ucapan terbaik kecuali orang-orang yang menyeru kepada kebaikan dan beramal soleh. Jadi sebenarnya balik lagi ke kita, bisa masuk surga dengan lisan, tapi juga bisa masuk neraka dengan lisan. Yang pasti kita waspadai, jangan sampai lisan kita itu menzolimi orang, lisan kita ini menyakiti orang lain. Tetapi kita kudu menggunakan lisan untuk menegakkan kebaikan. Kita boleh menegur, ya. Kalau itu salah, karena jelas salah. Kebayang nggak kalau anak kita tidak pernah ditegur, kita jadi orang tua yang permisif, serba boleh. Apa jadinya anak kita? Kita kudu menegur. Bila perlu kita sampai marah, ya. Bila perlu ada saat bahasa kita ini agak pedas. Bukan apa-apa, karena lisan kitalah juga yang membentuk orang. Bapak Ibu sahabat tercinta, kepribadian orang itu boleh jadi dibentuk oleh lisan kita. Dia tuh seperti pahat yang membentuk sesuatu. Ada bongkahan es dipahat, ya, jadi berbentuk bunga, jadi berbentuk merpati, ya, oleh ahlinya itu. Bongkahan es dalam undangan, coba lihat, ya. Di undangan suka kan ada bongkahan es bentuknya jadi bunga yang sangat indah. Itu kenapa? Dipahat. Nah, anak-anak kita, anak didik kita juga dipahat oleh omongan-omongan kita. Oleh sebab itu, mari kita berjuang untuk menempatkan lisan kita secara proporsional, selalu dalam ridho Allah. Jangan sampai na'udzubillah kita masuk neraka karena kita punya lisan yang beracun, lisan yang pahit, lisan yang menzolimi, dan lisan yang membuat orang betul-betul menjadi sangat-sangat terluka oleh kita. Ya, semoga Allah melindungi kita semua. Amin. Ya, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Pak Aam. Pak Aam, mohon penjelasan. Sekarang ini lagi ramai berita good looking. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan good looking itu Pak Aam? Lagi musim cerita good looking, ya. Oke. Sebenarnya istilah good looking itu disampaikan oleh Pak Menteri Agama, gitu. Jadi beliau menyebut, hati-hati hai masjid-masjid, ada orang-orang yang good looking. Jadi good looking teh enak dilihat, bisa ganteng, bisa bersih, bisa berpendidikan, ya enak dilihat lah, ya kan gitu. Mungkin nggak ganteng, tapi dia berpendidikan tinggi, kemudian bicaranya sangat menarik, santun, ya, pinter, itu juga disebut good looking sih. Walaupun memang yang namanya good looking itu lebih kepada bersifat fisik. Nah, katanya hati-hati wahai masjid-masjid, sekarang ini banyak anak-anak muda yang good looking. Nah, mungkin juga beliau bercerita kekhawatiran, ya, masjid itu dimasuki oleh orang-orang yang katanya akan merusak persatuan, kesatuan, ya, begitu. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat tercinta, tentu saja ini cara berpikir yang keliru, ya. Harusnya kan kita tuh bangga. Harusnya saya sebagai orang tua, saya seneng gitu. Orang yang ke masjid itu orang yang berpendidikan, orang yang bersih, orang yang ganteng. Sekarang kan artis-artis itu mereka punya pengajian. Saya sebagai orang tua, ya, yang umurnya udah segini, saya tuh seneng. Kenapa? Sebab 20 tahun yang lalu susah gitu cari pengajian yang di situ banyak artis-artis yang
cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, ya gitu. Banyak sekarang ini orang-orang yang masih muda-muda sudah PhD, sudah bergelar doktor, udah bergelar master, sekolah di universitas ternama, terus mereka itu rajin ke majelis taklim. Saya bahagia gitu. Tapi kalau Pak Menteri Agama itu mencurigai gitu. Jadi beliau beranggapan, ya, kalau saya tonton videonya, jadi coba Anda tonton juga, takut saya salah menangkapnya. Tapi beliau berkesimpulan mencurigai bahwa ini adalah pintu-pintu di mana orang itu menjadi radikal. Bahkan beliau katakan anak muda yang hafal Quran itu juga sumber-sumber radikalisme. Nah sebenarnya yang ngomong seperti inilah yang radikal sebenarnya. Bener gak sih? Gitu loh. Jadi saya tuh kalau dengar Pak Menteri ngomong kayak begini, yang saya kasihan itu presidennya. Kenapa? Dah citra presiden yang buruk mah tuh. So, sekarang kan citra presiden punya menteri kayak begini, ya kan? Gitu. Kayak nggak. Jadi sebenarnya Pak Menteri itu seperti nggak punya pekerjaan. Menteri Agama maksudnya ya. Kan yang harus dibenerin di Kementerian Agama tuh, ya. Coba Anda dosen yang di bawah Kementerian Agama dengan yang Dikbud, coba bandingkan gimana. Anda guru yang di bawah Kementerian Agama dengan Dikbud, ya, Kemendikbud, coba rasakan dari sisi manajemen. Anda sekolah, ya, yang di bawah Kementerian Agama dengan Kemendikbud, coba bandingkan. Itu kan harus ini. Sebenarnya PR Menteri Agama ini banyak sekali. Tapi yang saya nggak ngerti, pertama kali beliau jadi menteri udah ngomong celana cingkrang. Ya Allah, level menteri kok ngomongin celana cingkrang gitu ya. Saya tuh kasihan sama presiden. Kasihan jadi punya pembantu kayak begini. Itu saya, sedih saya ya gitu. Kok pembantunya kayak begini sih gitu ya. Pendamping presiden kok kayak begini, ngomongin celana cingkrang, ngomongin tentang radikalisme yang menurut saya terlalu diada-ada begitu. Bahwa radikalisme itu masuk lewat orang-orang ganteng gitu. Itu kan sebenarnya tuduhan yang sama sekali diada-adakan. Good looking, orang-orang ganteng, orang-orang cakep, orang-orang cantik, ya kan gitu. Mereka aktif di masjid itu dicurigai sebagai sumber dari radikalisme, ya kan? Anak-anak muda yang hafal Quran datang ke masjid, bacaan Qurannya bagus, hati-hati, itu radikal itu. Nah, jadi Pak Menteri ini kelihatannya tidak tahu mana yang skala prioritas. Coba urusin tuh, benerin tuh, ya. Di Kementerian Agama itu, saya nggak etis lah kalau harus ngomong di sini ya. Nggak etis saya harus ngomong di sini. Jadi sebenarnya beliau itu banyak pekerjaannya yang harus kalahkah ini mah nguruskan celana cingkrang, ngurusin tentang radikalisme yang sebenarnya itu terlalu mengada-ada, kan gitu. Dan Anda tahu nggak, ini akan kontraproduktif. Percaya ke saya, omongan Menteri Agama yang mengatakan orang good looking itu sumber radikalisme, itu akan membuat orang-orang yang ganteng, yang pintar, yang berpendidikan, yang well educated itu akan makin berlomba-lomba ke masjid gitu. Karena memang dalam teorinya begitu. Ingat nggak bahwa ketika terjadi gedung kembar itu hancur, wah, Islam benar-benar dinistakan. Tapi Anda tahu nggak? Tadinya maksudnya mau merusak citra Islam. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah kejadian dua gedung kembar runtuh, dan itu fitnah, ya. Itu dikatakan umat Islam yang melakukan. Itu fitnah. Umat Islam di mana-mana dihinakan. Tapi Anda tahu nggak? Sekarang ini gelombang orang masuk Islam itu luar biasa. Orang yang tadinya ngeh tentang Islam, jadi apa sih Islam itu? Jadi dia belajar. Dan ternyata pertumbuhan umat Islam di Eropa dan Amerika ini mengalami lonjakan yang luar biasa setelah Islam dituduh ABCD sampai dituduh
yang menghancurkan 2 gedung kembar itu. Nah persis nanti Pak Menteri ini lupa ya, kalau dia ngomong seperti ini membuat anak-anak muda kita yang good looking ya, yang ganteng, yang bersih, yang berpendidikan, itu mereka percaya ke saya, dia makin cinta kepada Islam ya. Nah tapi menurut saya memang inilah statement yang sangat menyedihkan. Ada satu hal sebenarnya saya nggak ngerti ya. Coba teman-teman kalau baca ini, Anda tahu nggak kalau Kemenag oleh menteri yang sekarang hapus kata khilafah dan jihad di kurikulum. Anda udah tahu belum? Jadi kata khilafah dan jihad ini dihapus di kurikulum. Itu saya tidak mengada-ada. Penghapusan istilah khilafah dan jihad tertuang dalam surat edaran B4319.4-DJ-1-PP0012/2019 ya. Surat edaran itu ditandatangani oleh Direktur Kurikulum. Anda ngeri nggak sih? Kementerian Agama kok nah itu kata khilafah dan jihad dihapus di kesiswaan madrasah yang di bawah Kemenag. Kebayang nggak tuh sama Anda? Ini bukan main-main. Ini tuh saya bacakan surat edaran. Jadi ini bukan dugaan, bukan. Ini surat edaran. Ya, apa karena surat edaran tidak mengikat. Ya, tapi kan ini diedarkan bahwa sekolah-sekolah yang di bawah Kementerian Agama tidak boleh menyebut kata khilafah dan jihad. Pak Menteri lupa kalau negeri ini merdeka, bangsa ini menjadi merdeka, itu karena jihad para pendahulu. Jadi tolong, ya memang beliau kan bukan ilmuwan ya, Pak Menteri itu mungkin kurang membaca sejarah begitu. Nah, jadi harus belajar lagi beliau tentang sejarah begitu ya. Nah, kalau Pak Menteri Agama ini baca sejarah, yang jadi pahlawan negeri ini, yang mengorbankan darah, keringat, air mata, itu kan karena mereka beranggapan memerdekakan negeri ini adalah jihad. Jadi kalau Pak Menteri Agama itu dengan surat edarannya ya mengeluarkan kata jihad dan khilafah itu dibuang dalam kajian-kajian di madrasah, maksudnya di bawah sekolah Kementerian Agama, berarti kan Kementerian Agama itu lebih radikal daripada Kementerian Kemendikbud begitu, ya nggak? Tidak ada di Kemendikbud misalnya anak-anak SMP, SMA tidak boleh menyebut khilafah dan jihad. Justru Kementerian Agama yang mengeluarkan surat edaran. Saya tadi bacakan surat edarannya, ya kan gitu. Dikeluarkan 4 Desember tahun 2019. Desember 2019. Tapi banyak yang nggak tahu kan gitu. Padahal ini resmi. Surat edarannya udah keluar bahwa Kementerian Agama Republik Indonesia melarang ya menyebut nama khilafah dan jihad di madrasah-madrasah begitu. Coba sahabat-sahabat tercinta, saya tuh kasihan sama presidennya punya menteri kayak begini. Kasihan gitu sama tetap ujung-ujungnya mah jadi marah sama presiden. Kok punya pembantu nggak becus kayak begini? Kan ujung-ujungnya kan begitu. Jadi kasihan sama presiden sebenarnya punya menteri kayak begini. Nah jadi saudara-saudaraku sekalian, saya bicara atas dasar speak by data, bukan tuduhan, bukan apa bahwa kata khilafah dan jihad itu menurut surat edaran ditiadakan di madrasah-madrasah. Kan gitu, ya nggak? Coba Anda cek lagi di surat-surat Kementerian Agama Republik Indonesia. Bisi saya dianggap mengada-ada, Anda baca gitu, ya. Dan itu ditandatangani oleh Direktur Kurikulum, Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah Kemenag. Ya tentu itu atas sepengetahuan menteri. Nggak mungkin lah, karena beliau awalnya kan ngomong dulu lalu dituangkan dalam surat edaran begitu. Nah,
kemarin ya Pak Menteri cerita tentang yaitu good looking, orang-orang yang ganteng, cantik, sekarang ini aktif di masjid, bahkan yang hafidh. Hati-hati, itu sumber radikalisme. Itu kan tuduhan yang betul-betul sangat tidak elok gitu diucapkan oleh seorang menteri. Ya, itu yang saya sebut sebagai sebuah keprihatinan. Dan yang lebih prihatin lagi, kasihan presidennya punya menteri kok kayak begini begitu. Ya, Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, itu jawaban saya tentang pertanyaan good looking yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama, dan kita kritisi ya pernyataan-pernyataan itu. Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, nampaknya pertanyaan tadi mengakhiri kebersamaan kita di bedah masalah. Dan jangan lupa hari ini ada Al-Hikmah Online Series Aku Beriman. Sahabat tercinta, kita sering mengatakan aku beriman, aku beriman. Sebenarnya orang yang kenapa ya kok iman saya kayak begini? Bagaimana cara supaya iman saya stabil? Apa saja faktor yang membuat iman saya kuat? Dan kenapa saya perlu keimanan? Nah, itu semua akan terjawab di Al-Hikmah Online pada siang ini jam 1 siang bersama Al-Hikmah Online Series. Insya Allah kita bertemu nanti jam 1 siang. Kalau teman-teman tidak punya waktu hari ini jam 1 siang, Anda bisa ikutin juga jam 7:30 malam besok, hari Rabu jam 19.30. Besok hari Rabu jam 19.30 sama temanya Aku Beriman. Ya, kita disuruh untuk selalu membina iman dan takwa kita, tapi kadang kita lupa hal-hal substantif ya. Orang beriman itu perwujudannya seperti apa sih? Caranya supaya iman kita kuat gimana sih? Apa aja yang membuat iman saya menurun? Terus bagaimana kalau iman ini bisa saya tularkan pada anak cucu saya? Nah, itu semua akan dibahas di hari ini jam 1 siang atau besok jam 7:30 malam ba'da Isya. Sahabat-sahabat tercinta, informasi lebih jauh Anda bisa lihat di Instagram saya @Amiruddin atau di Telegram saya, Anda juga bisa lihat. Dan saya sampaikan doa dan jazakumullahu khairan katsira pada sahabat-sahabat yang sudah berpartisipasi untuk infak dakwah, dan tentu saja silahkan terus berpartisipasi untuk memberkahkan rumah tangga kita, memberkahkan anak-anak kita, memberkahkan usaha kita. Yuk, mana qasad malun min shadaqatin, hartamu tidak akan berkurang karena kamu berinfak dan bersedekah. Anda bisa infak untuk kegiatan dakwah ke 13.054541100. Bank Mandiri 13.054541100. Dan saya perlu menyampaikan jazakumullahu khairan katsira pada sahabat-sahabat yang sudah berkomitmen untuk wakaf, untuk jariah setelah kita berpulang. Harta kita tidak akan dibawa, yang dibawa adalah amal jariah kita. Jazakumullah khairan katsira Anda yang sudah berwakaf, dan silahkan juga Anda terus berwakaf untuk pembangunan masjid Percikan Iman. Anda bisa transfer ke Bank Mandiri 13.910.5008. 13.910.5008. Bank Mandiri ya. Demikian saudara-saudara sekalian, insya Allah besok kita bertemu lagi di Percikan Iman pagi. Semoga Allah memberkahi kita. Dan materi ini sahabat-sahabat bisa ikuti rekamannya di YouTube saya, Aam Amiruddin Official Channel. Anda bisa lihat lagi di YouTube kalau ini dirasa bermanfaat. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Sebarkan kebaikan karena Anda akan dapat pahala sebesar orang yang melakukannya. Jadi artinya kalau itu baik kita share ya. Tapi kalau menurut Anda buruk, ya tidak perlu Anda share. Saudara-saudara sekalian, Anda bisa lihat rekaman materi hari ini di Aam Amiruddin channel di YouTube saya. Ya, saudara-saudaraku tercinta, demikian
pertemuan kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.